Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan topik yang akan kita bahas bersama-sama pada saat ini yaitu GERD. Gastroesophageal reflux disease yang sering disingkat GERD ini sering disalahartikan dengan masalah jantung karena sama-sama mampu memberikan sensasi nyeri dada yang luar biasa. Nyatanya GERD merupakan masalah pencernaan yang sering terjadi di masyarakat. Lantas, dapatkah GERD membunuh kita layaknya masalah jantung lainnya? Untuk itu tetaplah bersama kami karena bersama Dr. Greg Sopakoli yang sudah hadir di studio, bersama-sama kita belajar bagaimana hindari atau mengatasi GERD ini. Dr. Greg menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2014 silam. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dan meraih master degree dalam ilmu kesehatan masyarakat bidang minat kajian administrasi rumah sakit pada tahun 2016. Sempat bekerja di beberapa rumah sakit di Manado dan pada tahun 2021 beliau baru menamatkan program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam dari universitas yang sama. Sempat melayani sebagai dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Insinyur Soekarno, Kabupaten Pulau Morotai. Saat ini dokter dipercayakan untuk melayani di Rumah Sakit JH Awalui. Untuk itu saatnya kita menyapa narasumber kita pada saat ini di studio, yaitu Dr. Greg Sopakoli. Halo dokter. Halo, apa kabar? Apa kabarnya nih dok? Baik-baik. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Bagaimana kesibukan di tempat baru ini ya dok ya? Iya benar sekali. Ya puji Tuhan lancar sampai saat ini ya. Puji Tuhan. Jadi kiranya jadi berkat ya, tentunya sekarang sudah di sekitar Manado lagi ya dok? Iya puji Tuhan. Oke, baik, kita akan segera membuka diskusi kita. Kita akan buka dengan doa ya dokter. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Baik, sahabat live sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, begitu banyak ya Tuhan rasa syukur yang kami panjatkan ke dalam nama-Mu ya Tuhan, atas berkat dan penyertaan-Mu kami bisa sampai di titik saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan bagaimana agar dapat kami menjaga kesehatan tubuh kami melalui Dr. Greg Sopakoli yang sudah bersama kami pada saat ini. Bantu dia ya Tuhan agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja, agar tentunya dapat memberikan pengertian yang baik bagi sahabat live sekalian, dapat menjadi berkat tentunya bagi semua kita pendengar sahabat live sekalian. Ya Tuhan, kami serahkan program kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Greg Sopakoli, masih dalam topik pembahasan GERD. Baik dokter, kita akan membuka ya pembahasan kita. Ini sebenarnya GERD seperti apa sih penyakitnya ini dok? Ya, jadi GERD ini singkatan dari gastroesophageal reflux disease atau merupakan suatu penyakit reflux gastroesophageal yang terjadi pada saluran cerna, di mana terjadi suatu keadaan aliran balik dari isi lambung, kemudian dia naik sampai ke saluran cerna bagian atas, yang harusnya dia stay di lambung dan akan terus dicerna sampai ke usus. Nah, tetapi terdapat kondisi yang tidak normal sehingga menyebabkan terjadinya aliran balik. Nah, aliran balik isi lambung ini yang menyebabkan keluhan salah satunya adalah heartburn atau perasaan terbakar di dada. Dan ini sering mengganggu dan mempengaruhi akan kualitas hidup seseorang.
Oke, baik dokter. Nah, ini faktor penyebabnya itu seperti apa? Jadi memang untuk GERD itu sendiri multifaktorial ya penyebabnya, tapi terdapat faktor-faktor tertentu yang sangat mempengaruhi terjadinya suatu kondisi GERD. Nah, faktor ini adalah pertama bisa saja faktor endogen maupun eksogen. Nah, faktor endogen ini dia meliputi genetik. Ternyata genetik juga ini cukup berpengaruh, walaupun memang dalam presentasi yang kecil ya. Kemudian selanjutnya, kalau berhubungan dengan faktor endogen, berarti ada hubungan dengan ada kondisi-kondisi tertentu di dalam tubuh. Contohnya, pada pasien-pasien ataupun masyarakat yang obesitas atau kegemukan, itu merupakan juga salah satu faktor resiko atau penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya GERD. Atau orang dengan penyakit diabetes mellitus, atau orang-orang dengan kondisi mengkonsumsi obat-obat tertentu juga bisa. Kemudian orang-orang juga dengan ada penyakit-penyakit lain seperti misalnya ada tumor, ada keganasan, sehingga dia bisa juga mempengaruhi akan terjadinya kondisi GERD. Sedangkan faktor eksogen di sini kita lihat bahwa faktor eksogen di sini bisa karena pengaruh merokok, alkohol, faktor diet juga ikut berpengaruh. Seperti misalnya mengkonsumsi makanan-makanan berlemak dalam jumlah yang tinggi. Kemudian gaya hidup juga, yang kita sebut dengan nocturnal reflux atau sering juga terjadi kondisi GERD pada malam hari karena ada kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan pada malam hari. Jadi memang banyak sekali faktor penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya GERD itu sendiri, ya. Oke, apa ada lagi faktor-faktor ya yang bisa mendukung bisa terjadinya GERD ini? Apa mungkin usianya? Karena saya dengar katanya semakin tua katanya berumur ya katanya lebih beresiko. Apa benar seperti itu? Ya, benar. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa antara kerongkongan tempat lewat makanan sesudah mulut, kemudian dia akan masuk ke lambung, terdapat suatu pintu yang biasanya kita sebut dengan LES, lower esophageal sphincter. Ada satu pintu yang menghubungkan kerongkongan dengan lambung. Pada kondisi faktor usia sudah lanjut, 45 tahun ke atas, kondisi daripada pintu tersebut sudah melemah. Nah, hal ini memang sangat berhubungan dengan faktor usia, sehingga mudah sekali makanan atau isi lambung itu terjadi aliran balik ke saluran cerna bagian atas. Sehingga jika kondisi seperti ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, bisa menimbulkan terjadi peradangan yang kronis, sehingga muncullah gejala-gejala seperti salah satunya heartburn atau rasa terbakar di dada, seperti itu. Nah, oke, baik dokter. Nah, karena dokter sudah sentil ya gejala apa lagi yang bisa terjadi pada saat orang terkena ya serangan GERD ini. Oke, jadi memang yang perlu kita tahu bahwa GERD ini bukan hanya semata-mata rasa terbakar di dada ya, rasa panas, tapi juga pada orang-orang tertentu bisa juga muncul sendawa ya. Kemudian ada rasa mual, ada rasa muntah, terkadang juga sampai bagian mulut itu terasa rasa asam atau pahit. Kemudian jika mengkonsumsi makanan tertentu, terkadang kita akan merasa cepat kenyang, rasa tidak nyaman di bagian dada. Jadi memang banyak sekali kondisi ataupun keadaan-keadaan yang ditimbulkan akibat GERD ini, sehingga seringkali mengganggu akan aktivitas dan mempengaruhi akan kualitas hidup. Seperti itu. Oke dokter. Nah, GERD ini sebenarnya sama tidak dengan sakit MAH yang sering disebut? Ya, memang ini harus diketahui oleh masyarakat, ya, karena memang GERD ini dengan sakit MAH ini merupakan suatu konsep yang berbeda. Ya, GERD ini lebih ke suatu keadaan terjadinya aliran balik isi lambung, kemudian dia naik ke saluran cerna bagian atas. Sedangkan istilah sakit MAH itu lebih ke satu kondisi dalam istilah medis disebut dengan gastritis atau peradangan yang terjadi pada lambung itu sendiri, pada saluran cerna, di mana tidak ada hubungan atau merupakan suatu kondisi yang berbeda dengan terjadinya GERD. Jadi hal tersebut yang mesti sobat-sobat mengerti bahwa ternyata GERD dengan penyakit MAH yang sering kita sampaikan itu asam lambung itu merupakan suatu kondisi yang berbeda, walaupun keduanya sama-sama merupakan satu problema kesehatan yang terjadi pada saluran cerna.
Seperti itu. Oke, begitu ya dok. Nah, kan tadi dokter sempat sebutkan bahwa nyeri dada itu bisa sama-sama seperti mirip ya dengan masalah jantung, nyeri Ya. dada masalah jantung. Nah, untuk membedakan itu bagaimana? Ya, Ada nggak bedain? memang terkadang kondisi seperti ini akan menyebabkan masyarakat atau sobat-sobat kita ini terkadang merasa cemas dan panik apakah sensasi rasa tidak nyaman di dada atau rasa terbakar ataupun terkadang disebut sebagai nyeri dada ini merupakan suatu kondisi penyakit jantung atau tidak. Karena memang gejala yang muncul pada tiap orang itu bervariasi. Nah, terkadang ada yang muncul dengan sensasi memang rasa tidak nyaman di ulu hati ataupun di dada, tapi pada orang-orang tertentu terkadang menyebabkan rasa keluhan di nyeri di dada sebelah kiri. Ya. Nah, sehingga pada sobat-sobat tertentu ataupun pada masyarakat mengira ini merupakan suatu penyakit jantung, apalagi terjadi pada orang-orang yang memiliki faktor risiko seperti misalnya obesitas, ada riwayat hipertensi, riwayat diabetes ataupun pasien-pasien dengan usia yang sudah lanjut. Sehingga memang harus kita ketahui bahwa ini merupakan suatu kondisi berbeda. Dan biasanya pada saat pasien itu dia datang ke fasilitas kesehatan, kita akan melakukan pemeriksaan untuk rekaman jantung untuk memastikan apakah nyeri dada yang ataupun rasa tidak nyaman di dada yang dialami oleh pasien tersebut itu apakah mengarah ke suatu tipikal nyeri dada atau nyeri dada yang khas ke penyakit jantung atau rasa tidak nyaman di dada yang disebabkan oleh karena masalah atau problema saluran pencernaan. Jadi memang jika kondisi-kondisi tersebut terjadi pada orang yang memiliki faktor risiko, saya sarankan agar supaya segera melakukan pemeriksaan pada fasilitas kesehatan terdekat untuk mencari tahu apakah ini mengarah ke suatu penyakit jantung atau tidak. Walaupun memang nyerinya itu sangat berbeda. Karena pada orang dengan penyakit jantung itu lebih ke nyeri dadanya itu rasa seperti ditindih barang berat, serasa lebih kayak seperti diramas-ramas itu dadanya ya. Bisa saja menjalar ke bagian bahu, rahang ataupun lengan sebelah kiri. Nah, dengan memiliki faktor risiko tentunya yang seperti saya sampaikan tadi, hipertensi, obesitas dan lain-lain. Nah, sehingga memang harus diketahui karena sering pasien datang memeriksakan diri itu sudah tumpang tindih dengan memiliki faktor risiko yang lain yang memiliki risiko ke penyakit jantung juga. Jadi pentingnya untuk melakukan pemeriksaan sedini mungkin, seperti itu. Oke, jadi baik itu nyeri karena masalah jantung, nyeri karena GERD, dua-dua itu harus diperiksakan sebenarnya ya. Iya, benar. Kalau sudah merasakan nyeri dada seperti itu. Baik dokter, nah sebenarnya dok, kok bisa ya asam lambung itu ya dari perut lambung kita, perut ini ya, terus bisa sampai ke kerongkongan kita, apa bisa dijelaskan bagaimana kenapa bisa seperti itu? Ya, jadi memang pada umumnya secara fisiologis atau normalnya makanan itu akan masuk lewat mulut, kemudian dia akan turun ke kerongkongan, kemudian untuk memasuki lambung terdapat satu pintu atau kita sebut dengan LES, lower esophageal sphincter, itu cincin bagian bawah atau pintu masuk dari kerongkongan untuk masuk ke lambung. Secara normal pada saat makanan itu masuk, pintu tersebut akan terbuka, makanan masuk. Dan saat seluruh makanan sudah masuk, pintunya akan tertutup. Tapi pada kondisi-kondisi orang dengan GERD, terjadi ketidaknormalan dalam kekuatan atau kemampuan kontraksi daripada pintu tersebut. Sehingga yang harusnya dia sudah tertutup setelah makanan itu masuk, ini dia mengalami kelemahan. Sehingga dia akan mudah terbuka, entah itu terbuka secara sebagian atau parsial, atau bahkan terbuka secara total. Sehingga akan membuat terjadi aliran balik dari lambung dia naik ke atas, ke saluran cerna bagian atas. Nah, hal ini jika terjadi dalam jangka waktu panjang, dia akan menimbulkan keluhan, yaitu peradangan yang kronis. Pada awal mungkin tidak merasa apa-apa atau kita sebut dengan asimptomatik, tidak memiliki gejala. Tapi pada jangka waktu panjang, jika dipelihara dengan gaya hidup yang kurang baik, maka lama-kelamaan akan semakin meradang dan akan menimbulkan keluhan klinis. Yang itu yang akan menimbulkan keluhan dan mengganggu pada sobat-sobat sekalian. Oke, dokter sempat sebutkan tadi katupnya ya, ada yang bisa jadinya terbuka, kemudian asam lambungnya sampai ke tenggorokan kita ya, seperti itu. Nah, kira-kira pada saat itu terjadi, bisa nggak kita rasakan? Oh, ini sementara terjadi seperti itu. Atau tidak ada gejala yang benar-benar terasa pada saat proses terjadi? Ya, biasanya
pasien-pasien itu akan merasakan rasa panas di dada ya. Karena memang di sini merupakan saluran cerna bagian atas, di mana di situ ada saraf besar yang kita sebut dengan nervus vagus yang akan menyebabkan keluhan di situ. Jadi akan rasa penuh, pasien akan merasa seperti terbakar. Nah, kemudian merasakan kadang-kadang rasa tidak nyaman di tenggorokan seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokan, bahkan bisa sampai mulut karena aliran baliknya sampai ke mulut. Sehingga terkadang pada sobat-sobat sekalian itu bisa menyebabkan keluhan rasa pahit atau asam di mulut. Nah, keluhan-keluhan ini ternyata sangat mempengaruhi akan kualitas hidup karena ternyata keluhan-keluhan ini sangat mengganggu aktivitas pada kebanyakan pasien sehingga terkadang memberikan kesan bahwa saya pikir jangan sampai saya ini sakit jantung dan bisa sangat mempengaruhi juga psikis atau kondisi seseorang secara kejiwaannya. Sehingga sering menimbulkan keadaan kecemasan pada seseorang. Padahal setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata problemnya ini di saluran cerna. Jadi memang seluruh gejala-gejala yang muncul itu sangat mempengaruhi akan quality of life atau kualitas hidup seseorang. Seperti itu. Oke, baik dokter. Nah, kalau begitu ya, bagaimana cara kita mendiagnosis GERD ini secara akurat sebelum jadinya lebih parah lagi? Ya, jadi memang kondisi seperti ini jangan kita biarkan berlama-lama ya, karena memang komplikasi-komplikasi ini sangat berbahaya. Jadi jangan ada pemikiran bahwa ini hanya mah biasa, ini cuma GERD ya, sehingga membuat kita ada obat kan, nggak apa-apa ada obat. Nah, jadi pemikiran seperti ini yang membuat kita akan lengah, sehingga memberikan kesempatan berkembangnya suatu keadaan penyakit menjadi lebih buruk. Nah, sehingga resiko-resiko untuk terjadinya komplikasi ini sangat mungkin terjadi. Jadi memang keadaan-keadaan seperti ini harus kita cegah. Karena memang komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi ini selain menimbulkan kerusakan pada saluran cerna bagian atas yang sering kita sebut dengan struktur. Jadi bisa terjadi penyempitan pada saluran cernanya. Sehingga terkadang seseorang itu pada saat makan dia akan susah menelan. Karena terjadi penyempitan di saluran makannya. Atau yang kedua, dia bisa berkembang menjadi suatu ke arah keganasan. Jadi jangan pikir bahwa orang yang dengan GERD ini hanya sakit mah biasa. Jika tidak diatasi, dia bisa berkembang terjadi perubahan sel yang tidak normal ke arah sel ganas. Ada yang kita sebut dengan keadaan namanya Barrett esophagus. Itu perubahan sel dari normal ke arah lesi ataupun kelainan sel yang menjurus ke keganasan atau kanker. Nah, sangat resiko untuk terbentuknya suatu sel kanker yang kita bisa sebut dengan kanker di bagian esofagus atau kanker lambung. Jadi orang dengan sakit mah seperti ini, dengan keadaan GERD, itu tidak boleh kita abaikan. Tidak boleh hanya pikirkan ini mah biasa. Komplikasinya sangat mengerikan, seperti itu. Oke dokter, nah apa ada peran pola makan dan gaya hidup dalam mengontrol gejala GERD ini dok? Benar. Jadi memang lifestyle modification ataupun modifikasi gaya hidup ini merupakan tata laksana atau penanganan utama ya untuk kita menangani akan kondisi ini sebelum kita masuk pada penanganan dengan farmakologi atau dengan obat-obatan tertentu. Pentingnya untuk merubah gaya hidup seperti pertama, yang harus kita ketahui bahwa yang bisa menyebabkan GERD salah satunya makanan yang berlemak tinggi. Kemudian mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak. Nah, terkadang kan sobat-sobat sekalian jika misalnya mau makan terkadang sampai kekenyangan baru berhenti. Padahal sebaliknya yang harus kita pikirkan bagaimana agar supaya saat kita merasa cukup ya kita berhenti. Jangan sampai tunggu kekenyangan. Karena pada saat kita kekenyangan itu akan menyebabkan lambung kita distensi membesar sehingga beresiko untuk terjadinya aliran balik ke atas. Ini jika berkaitan dengan makanan. Kedua, sangat berkaitan dengan alkohol dan merokok juga. Alkohol dan merokok. Kita pikir, kok merokok? Merokok kan ikut jalan nafas, bukan jalan makan. Kenapa mempengaruhi? Ternyata mempengaruhi. Karena pada saat kita merokok, terdapat zat-zat rokok yang bisa melemahkan kontraksi daripada pintu yang saya sampaikan tadi. Ada pintu yang antara kerongkongan dan lambung. Sehingga saat dia melemahkan pintu tersebut, pintunya mudah terbuka. Sehingga aliran balik akan lebih mudah. Kemudian alkohol.
alkohol juga bukan hanya melemahkan, tapi ternyata alkohol juga bisa menyebabkan terjadinya luka jika dikonsumsi dengan jumlah berlebihan dan dalam jangka panjang. Jadi kondisi-kondisi tersebut harus kita perhatikan, dan juga penggunaan obat-obatan. Ada obat-obatan tertentu seperti misalnya pada pasien-pasien penyakit paru, penyakit asma, kemudian pada pasien-pasien darah tinggi yang menggunakan obat-obatan. Terdapat obat-obatan tertentu yang harusnya dikontrol oleh dokter dan harus memang dalam pengawasan, karena pemakaian jangka panjang yang dikonsumsi secara tidak bijak ataupun tanpa kontrol bisa menimbulkan juga keadaan GERD. Jadi memang harus dilakukan konsultasi jika pada kondisi-kondisi tertentu penggunaan obat-obatan tertentu menyebabkan keluhan tersebut, agar supaya bisa diantisipasi dan bisa dicegah untuk kondisi-kondisi jangka panjang yang bisa memberikan kerugian atau mengganggu aktivitas daripada sobat sekalian. Jadi seperti itu. Dokter. Apakah ada lagi dokter contoh-contoh makanan lain yang dapat memicu? Contohnya mungkin buah-buahan apa tertentu yang bisa memicu? Untuk buah-buahan, jadi memang dari literatur yang saya sempat baca bahwa ternyata buah-buahan ada beberapa juga. Jadi seperti misalnya tomat ataupun lemon. Ya, terkadang ada orang yang bilang lemon mungkin mengurangi asam lambung, ya. Tapi ternyata lemon ataupun tomat sering orang bikin jus kan. Itu juga merupakan salah satu yang cukup tinggi asam. Yang harus kita ketahui bahwa dalam saluran cerna, yaitu di lambung maupun kerongkongan, itu ada faktor defensif, pertahanan, maupun faktor ofensif yang merusak. Kedua faktor ini dalam keadaan seimbang tidak akan menyebabkan keluhan. Tapi jika terjadi kondisi tidak seimbang di mana faktor ofensif yang merusak, seperti misalnya alkohol, misalnya mengkonsumsi makanan berlemak tinggi, merokok berlebihan, itu bisa menyebabkan luka dan menyebabkan kerusakan jangka panjang, menyebabkan produksi daripada asam lambung yang berlebihan, karena asam lambung itu banyak sekali. Ada asam lambung yang sering kita bilang, itu yang merupakan bagian yang paling merusak, itu asam lambung, ya, yang kita kenal dengan asam HCl. Ada beberapa jenis juga. Zat lain seperti pepsin, ada garam empedu, zat-zat pankreas, itu semua menyebabkan kerusakan jika gaya hidup, pola makan, ataupun lifestyle kita itu tidak sesuai atau berlebihan, sehingga bisa menyebabkan keluhan-keluhan GERD itu akan muncul jika kita lakukan dalam keadaan jangka panjang ke depan, seperti itu. Oke dokter, baik, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup ya dokter. Apa ada lagi tindakan pencegahan lainnya yang kita bisa lakukan dokter, selain yang sudah dokter sebutkan? Ya, jadi memang pencegahan itu paling baik, ya. Karena memang pencegahan-pencegahan yang saya sampaikan tadi terkait dengan pola makan, kemudian menghindari merokok, alkohol, penggunaan obat-obat secara bijak. Ada juga ternyata kondisi lain yang banyak terjadi pada masyarakat, yaitu obesitas. Ya, jadi sering orang dengan obesitas, dengan kondisi berat badan berlebihan ataupun kita sebut dengan kegemukan, itu sering sangat berpotensi untuk menimbulkan gejala-gejala GERD ini. Karena pada orang dengan obesitas itu pasti terjadi peningkatan tekanan dalam perut. Dan itu terjadi dalam jangka waktu yang lama. Jika peningkatan tekanan dalam perut ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, dia akan menyebabkan terjadinya pelemahan daripada pintu antara kerongkongan dan juga lambung. Kedua, dia akan mempercepat waktu kita kenyang dan memperlambat transport dari makanan. Makanan yang harusnya masuk dari kerongkongan, lambung, kemudian ke usus halus, transitnya jadi lama. Transportasinya lama, sehingga resiko terjadinya GERD itu lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, dia akan menekan saluran cerna, dalam hal ini lambung, sehingga lambung akan dirangsang secara terus-menerus untuk memproduksi asam lambung yang bersifat merusak. Dan jika ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, ini akan menyebabkan keluhan GERD-nya semakin memberat. Ada satu penelitian meta-analisa dari Amerika, itu ternyata menunjukkan penurunan berat badan, menghentikan merokok, itu menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan pada gejala GERD.
Jadi memang penting sekali kita mengetahui bahwa obesitas benar-benar merupakan satu faktor risiko yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan GERD ini, seperti itu. Ya. Baik dokter, luar biasa jawaban-jawabannya. Tapi ditahan dulu ya dokter, kita Ya. akan break sejenak ya. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Greg Sopakoli, masih dalam topik GERD. Baik dokter, kita masuk sekarang dalam pengobatannya ya dokter. Ya. Apa bisa sih GERD ini sembuh dengan sendirinya? Ya, jadi memang kondisi GERD ini jika secepatnya ditangani ya, bisa cepat kita mencegah terjadinya komplikasi. Karena sekali lagi GERD ini sangat berhubungan dengan lifestyle, gaya hidup yang kurang baik. Karena memang masyarakat saat ini banyak yang sering makan malam, misalnya makan tengah malam ya, kemudian ngemil tengah malam karena begadang, ada yang kerja, sehingga yang harus masyarakat tahu bahwa pembersihan paling minimal atau saluran cerna dalam keadaan tidak aktif itu pada malam hari, jam 10 malam ke atas. Karena banyak orang yang mengkonsumsi makanan tengah malam. Oke. Dan harus kita ketahui bahwa mengkonsumsi makanan tengah malam ataupun minuman itu banyak akan tertahan dalam saluran cerna. Sehingga saat kita tidur, dan hal ini dipelihara dalam jangka waktu panjang, misalnya every day, setiap hari, setiap minggu, peradangan akan mulai muncul perlahan. Sehingga memang hal-hal seperti ini yang harus kita cegah. Makanya saya sampaikan bahwa perubahan gaya hidup itu sangat penting. Dari bagaimana mencegah jangan sampai merokok, alkohol, kemudian meminimalisir konsumsi lemak yang tinggi, mengusahakan agar mengkonsumsi makanan tidak dalam kondisi kekenyangan, kemudian mengurangi konsumsi minuman-minuman seperti kopi, kafein, teh pun harus kita minimalisir. Karena makanan-makanan ataupun minuman tersebut itu sangat merangsang pembentukan daripada enzim-enzim di saluran cerna ataupun yang kita ketahui adalah asam lambung ya, diproduksi secara berlebihan. Dan apabila kita konsumsi dalam jangka waktu panjang dan dengan frekuensi dan juga volume yang banyak ya benar-benar sangat mempengaruhi. Dan lama-kelamaan itu bisa berujung pada komplikasi-komplikasi yang juga cukup berbahaya. Nah, kalau secara medis, apa saja terapi obat-obatan yang biasa dilakukan secara efektif bisa membantu GERD? Ya, jadi memang biasanya dokter itu akan melakukan pemeriksaan ya, baik terkait dengan keluhan pasien yang pasien sampaikan maupun pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang tersebut untuk menentukan terapi ya. Karena terapi yang akan diberikan oleh dokter ini sesuai dengan sumber penyebab. Nah, biasanya pada kondisi-kondisi tertentu, jika memang dia hanya keluhan GERD yang biasa, biasanya dengan pemberian obat-obat untuk menekan asam lambung, untuk menetralisir asam lambung, untuk memproteksi atau kita sebut dengan obat-obat sitoproteksi untuk melindungi dan melapisi saluran cerna, biasanya dia akan berkurang. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu yang sudah mengkonsumsi obat-obatan tersebut, kemudian tidak mengalami perbaikan atau kita sebut dengan namanya GERD refractor ya, itu perlu untuk dilakukan tindakan pemeriksaan penunjang lanjutan. Salah satunya adalah endoskopi atau kita melakukan teropong saluran pencernaan dari saluran cerna bagian atas maupun bawah, tergantung keluhan dan dugaan lokasi masalahnya di mana. Sehingga penting untuk kita mengetahui lokasinya apa. Masalahnya apakah peradangan, apakah pertumbuhan sel yang tidak normal ke arah keganasan, atau pada saat pemeriksaan endoskopi ditemukan kuman-kuman spesifik. Misalnya kuman Helicobacter pylori, ini yang paling sering banyak ditemui di masyarakat. Karena kuman ini kebal sekali dengan asam.
Jadi walaupun kita terkadang meminum obat-obat untuk menetralisir asam lambung, tidak akan mati. Nah, kondisi pemeriksaan ini kita lakukan jika sesudah pengobatan awal empirik, sudah dikasih misalnya seminggu, 2 minggu, tergantung indikasi yang dokter bilang tidak ada perbaikan. Berarti harus kita pikirkan bahwa ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan ini bukan hanyalah masalah mah biasa, tapi merupakan hal yang harus kita cari tahu. Kira-kira sumber penyebabnya apa, ya, supaya kita bisa lakukan intervensi lanjutan sesuai dengan sumber penyebab yang kita temukan berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang, salah satunya adalah endoskopi. Ya, seperti itu. Oke, dokter. Nah, dokter, katanya nih dok, kalau misalkan jadi lebih parah, ujung-ujungnya bisa dioperasi. Apa benar begitu? Jadi tindakan operatif itu kita lakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Terkadang untuk GERD itu tidak perlu kita lakukan tindakan operasi. Kecuali GERD tersebut sudah menimbulkan komplikasi. Salah satu komplikasi yang sering terjadi adalah struktur esofagus. Struktur artinya penyempitan saluran cerna. Biasanya terjadi penyempitan itu di kerongkongan kita. Karena peradangan yang lama sekali terjadi. Lama-kelamaan dia akan menyempit. Sehingga keluhan yang sering muncul pada pasien dengan struktur ini adalah pasien akan susah menelan. Terkadang pada saat dia menelan kok kayak tersangkut, nggak terus ke bawah, tidak terus ke bawah, kayak tersangkut di leher. Ternyata pada pemeriksaan dengan pemeriksaan penunjang ada penyempitan. Nah, sehingga dokter akan melakukan pengobatan dengan obat-obatan dulu konservatif, ada respon atau tidak. Jika keluhan tersebut tidak ada perbaikan, maka kita akan lakukan tindakan pembedahan yang kita lakukan dilatasi atau kita lakukan pelebaran kembali saluran yang mengalami penyempitan. Nah, sehingga mempermudah dan memperbaiki keluhan daripada pasien sehingga makanan yang masuk itu bisa masuk dengan baik. Tidak terjadi lagi penyempitan. Nah, itu salah satu penanganan pembedahan. Atau jika ditemukan pertumbuhan sel yang tidak normal yang mengarah ke arah keganasan. Jika memang dia terjadi perubahan sel dan ditemukan tumor, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan jaringan pada saat dilakukan tindakan endoskopi. Untuk mengetahui, pertama, apakah ada perubahan sel yang tidak normal ke arah kondisi keganasan atau tumor atau kanker. Karena tindakan operasi dengan kita temukan benjolan tidak bisa langsung kita lakukan. Kita harus mengetahui selnya apa, apakah ganas, apakah jinak, ataukah ditemukan kuman-kuman atau mikroorganisme tertentu yang menyebabkan keluhan pada pasien. Sehingga dari situlah yang akan kita tentukan apakah pasien ini perlu dilakukan tindakan pembedahan atau tidak. Terkait dari sumber penyebab yang kita ketahui berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang. Seperti itu. Nah kalau misalkan semua terapi ini yang sudah dokter sebut-sebutkan tadi ini tidak berhasil contohnya untuk dijalani oleh orang yang menderita GERD ini. Nah apa sebenarnya komplikasi yang dapat terjadi padanya? Ya, jadi memang pasien-pasien yang datang berobat biasanya kita akan evaluasi kira-kira kondisinya sudah sampai tahap mana. Karena terkadang pasien-pasien yang mengalami keluhan mah ataupun masalah saluran cerna terkadang mengambil keputusan beli obat warung dulu, ya. Artinya mereka belum mau ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri. Terkadang melakukan pengobatan sendiri dulu. Apakah ini respon atau tidak, toh? Terkadang juga pasien-pasien tersebut melakukan konsumsi obat-obatan secara tidak bijak, mengkonsumsi obat-obat penghilang nyeri tertentu yang terkadang justru menjadi pedang bermata dua karena selain mengurangi nyeri ternyata juga merusak akan saluran cerna. Jadi memang hal-hal seperti ini harus masyarakat perhatikan bahwa ternyata perlu sekali kita lakukan pemeriksaan atau deteksi sedini mungkin untuk menentukan penanganan lebih lanjut. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa penanganan dari GERD itu kita berikan obat-obat untuk menekan asam, untuk menetralisir asam lambung, dan sekaligus untuk memperbaiki komplikasi yang sudah terjadi dan mencegah jangan sampai terjadi pengulangan daripada kondisi tersebut sekaligus memperbaiki kualitas hidup.
Jika memang dengan obat-obat konvensional tersebut kemudian tidak memberikan respon yang adekuat, baru kita akan lakukan pemeriksaan penunjang untuk mencari tahu sumber penyebabnya berasal dari mana dan dilakukan intervensi sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Seperti itu. Oke, baik dokter. Luar biasa nih ya, pengetahuan tentunya sahabat live sekalian banyak belajar nih dari jawaban-jawaban yang sudah dokter sampaikan. Nah kita masuk kepada mitos dan fakta dokter ya. Saya akan bacakan 4 mitos dan fakta pada kali ini. Baik, dimulai dari pertama, GERD hanya mempengaruhi saluran pencernaan. GERD itu memang pada dasarnya mempengaruhi saluran pencernaan ya. Jadi itu merupakan fakta. Tapi yang harus kita ketahui bahwa GERD ini bisa menyebabkan komplikasi, bisa menyebabkan masalah sampai ke saluran nafas yang harus kita ketahui. Karena apa? GERD ini terjadi aliran balik isi lambung, sehingga dia bisa naik sampai bisa mengenai saluran pernafasan. Pada kondisi-kondisi tertentu dia bisa mengenai pita suara. Yang kita tahu pita suara itu terdapat di saluran pernafasan. Sehingga pada orang-orang tertentu dia akan menjadi perubahan suara. Suaranya bisa jadi parau. Ya, sehingga penurunan produksi suaranya itu yang membuat pasien berpikir bahwa jangan sampai dia ada masalah di pita suara. Ternyata problemnya adalah saluran pencernaan. Karena aliran balik isi lambung menyebabkan peradangan berulang pada daerah laring atau pita suara tersebut. Yang kedua, dia bisa menyebabkan terjadinya masuknya aliran balik isi lambung tersebut di dalam jalan nafas besar. Jadi dia bisa masuk ke dalam paru-paru. Sehingga pada orang-orang tertentu bisa menyebabkan terjadinya infeksi paru-paru akut yang kita sebut dengan pneumonia aspirasi. Ya. Nah, jadi memang kondisi seperti ini memang jarang terjadi. Tapi pada orang-orang dengan usia lanjut dan tira baring lama, misalnya dia ada riwayat penyakit sebelumnya dan akhirnya pasien tersebut, masyarakat tersebut, dia hanya tidur, kerjaannya, aktivitasnya kurang. Nah, ini sangat berpengaruh dan berisiko untuk terjadinya komplikasi ke jalan nafas. Seperti itu. Oke dokter, jadi pengen memeriksakan diri juga ini dokter, karena suara suka parau seperti itu. Baik dokter, kita lanjut ke mitos dan fakta yang ketiga akan saya bacakan. Gejala GERD lebih sering timbul di malam hari, khususnya saat berbaring. Ya benar, jadi memang kondisi ini sering terjadi pada malam hari. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ada yang disebut dengan nocturnal reflux. Ya, jadi terdapat aliran balik isi lambung pada malam hari. Dan ini sering terjadi pada sobat-sobat yang melakukan konsumsi makanan berlebihan pada malam hari. Nah, makanya pada pasien-pasien dengan GERD, biasanya kami akan menganjurkan untuk jika mau istirahat, jika mau tidur, usahakan bagian kepala ditinggikan. Dan biasakan jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak tinggi pada malam hari. Terutama jam 10 malam ke atas atau tengah malam. Karena waktu pembersihan saluran cerna pada malam hari itu sangat jelek atau dalam kondisi tidak aktif. Sehingga menyebabkan tertahannya itu sisa-sisa makanan dalam saluran cerna. Dan jika gaya hidup seperti ini berlanjut terus, ini akan menyebabkan peradangan jangka panjang. Dan lama-kelamaan bisa berujung pada komplikasi-komplikasi yang lebih lanjut yang membahayakan ya. Baik dokter, nah terakhir ya dokter, mitos atau fakta. Mengunyah permen karet bisa bantu kurangi gejala GERD. Oke, ini mitos ya. Karena memang permen ini pada prinsipnya tidak memiliki zat ataupun reaksi biokimiawi yang bisa mengurangi produksi asam lambung atau memiliki sifat untuk menetralisir asam lambung atau mempercepat pengosongan isi lambung, itu tidak ada di dalam permen karet. Jadi ini merupakan suatu mitos. Baik dokter. Ya, sekian mitos dan fakta yang sudah saya bacakan. Kita akan segera tutup diskusi kita dokter saat ini. Tetapi sebelumnya bisakah saya minta dokter sedikit memberikan closing statement. Apa kira-kira pesan-pesan terakhir yang sangat penting untuk diingat bagi sahabat live sekalian? Ya, jadi
Sobat-sobat sekalian, GERD ini merupakan satu penyakit yang sering dialami oleh masyarakat dengan penyebabnya multifaktorial. Tapi harus kita ketahui bahwa pencegahan pada penyakit ini sangat penting. Dan seringkali sebagai masyarakat dan sobat-sobat sekalian, awareness ataupun tingkat kesadaran untuk melakukan pemeriksaan sedini mungkin dan modifikasi gaya hidup itu sangat kurang pada kita semua. Oleh karena itu, mari kita jangan sepelekan kondisi GERD, karena komplikasi yang terjadi benar-benar bisa sangat berbahaya jika kita menganggap remeh kondisi seperti ini. Jadi mari kita sama-sama atasi GERD dengan modifikasi gaya hidup yang baik. Dan segeralah lakukan pemeriksaan sedini mungkin jika Anda semua menemukan gejala-gejala yang muncul terkait dengan GERD. Baik, luar biasa pesan-pesan yang sudah disampaikan ya dokter. Sebelum kita tutup diskusi kita saat ini mau tutup dengan doa, bisa minta kesediaan dari dokter Greg pimpin kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami boleh berbincang-bincang, berdiskusi tentang topik kesehatan gastroesophageal reflux disease terkait dengan suatu kondisi penyakit yang sering terjadi pada masyarakat. Sekiranya diskusi dan bincang-bincang kami pada saat ini bisa membantu menambahkan pengetahuan kami, kesadaran kami, awareness kami, agar kami senantiasa bisa menjaga akan pola hidup, memperbaiki pola hidup kami, ataupun pola perilaku yang sebelumnya tidak sesuai, sehingga kami bisa mencegah terjadinya keadaan-keadaan penyakit ataupun komplikasi yang lebih lanjut jika kami memiliki faktor risiko ataupun kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya GERD. Berikan kami hikmat, kemampuan agar senantiasa kami bisa menjaga pola hidup dan yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Dan senantiasa kami yang berada di tempat ini saat ini dan juga sobat-sobat sekalian diberkati dan diberikan kekuatan dan kesehatan untuk waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Boleh. Baik, terima kasih dokter untuk semua ilmu, waktunya yang sudah dibagikan kepada sahabat live sekalian. Tentunya menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan, khususnya bagi mereka yang melakukannya ya. Baik dokter. Terima kasih juga kepada sahabat live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program ini, Anda bisa share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada orang-orang yang Anda kasihi. Jangan lewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Juga tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.